Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, pernah? Nama saya Adam, saya dari kampus IDN. Jadi hari ini kita bakal ini nih guys, bikin inian apa namanya? Aplikasi news app. Ini contohnya nih ya, ini saya kasih lihat. Jadi di sini kita bikin navigation pakai fragment, breaking news, save news, sama search news. Breaking news nih kita bisa, ini kita pakai ini ya, retrofit. Kita pakai API dari news API.org. Ini dia API guys. Jadi sebenarnya tuh API itu nggak boleh dikasih tahu guys. Tapi karena emang saya nggak pakai lagi ya, cuman sekali doang makanya, jadi nggak apa-apa saya kasih lihat. Jadi nanti tinggal kalian daftar terus masukin password, terus nanti tinggal get API key. Nanti kalian dapat API di sini, oke? Di sini ada, nah kalian bisa nge-scroll ke bawah, ini pakai recycler view guys. Habis itu diklik bisa nih, diklik. Terus tadi lihat kan navigationnya itu pakai navigation, pakai action lah, pakai animasi. Ini turunin ke bawah bisa, terus juga bisa di save, set. Tuh artikel save successfully. Set, nah nanti dia muncul di save news. Kita apa namanya? Coba kita save up berita yang banyak ya, biar buat nyoba-nyoba. Set. Nah, ini belum keluar udah di save ya. Set. Nah, nanti dia muncul di sini. Nanti juga bisa kita delete, terus kita undo. Nah, juga di sini ada search news-nya. Tuh, tapi ini error, guys. An error occurred, nggak tahu tuh kenapa. Udah langsung aja dah. Kita ke codingannya ya. Paling pertama kita, nah ini dulu dah, ke manifest, android manifest.xml. Semuanya sama kecuali ini nih guys, uses permission. Kalian tambahin internet sama akses network state, karena kita pakai internet. Kalau misalkan nanti di HP NT nih kita pakai mode pesawat, kan ada mode pesawat nih di sini nih. Kalau diklik mode pesawat, nanti dia nggak kebaca guys. Coba ya kita contohin. Mana nih? Coba ntar dulu. Sebentar ya guys, nyoba-nyoba aja. An error occurred, no internet connection, karena kita pakainya mode pesawat. Jadi karena API key ini nyambung sama internet, pakai data gitu. Jadi kita harus minta izin nih sama Android Studio-nya buat aktifin beginian, apa namanya? Internet sama akses network state. Nah, terus sama ini semuanya nih mirip-miripin dah, pokoknya dah. Tuh, habis itu kita ke layout dulu. Kita ke layout dulu ya. Pertama kita bikin activity news.xml. Di sini tuh gambarnya apa ya, guys? Kebanyakan guys, geli. Nih, kita lihat di sini. Nah, cuma ini doang, apa namanya? Bikin beginian doang, bawahnya ini doang nih. Tuh breaking news, save news, sama search news. Tuh dia pakainya fragment kan, jadi pakai constraint layout, match parent, konteksnya UI news activity. Nah, frame layout. Nah, pakai frame layout. Terus apa lagi tuh? Nah, lihat semuanya. Terus pakai fragment yang pertama. Oh enggak, fragment yang pertama di sini dia navigation news nav graph. News nav graph ini nanti sama kayak ini nih, di sini nanti dia nih di menu. Bukan di menu, di mana ya? Kemarin tadi saya lihat. Nah, di navigation news nav graph. Itu nanti dia jadi bisa apa namanya? Kalau kita masukin animasi itu nanti dia bisa scrollnya enak. Gitulah pokoknya. Kayak waktu di XD itu kita belajar apa sih namanya? Prototype, kita belajar prototype. Nah, habis itu bottom navigation kan, ini kita pakai navigation ini guys. Set.
Di dalamnya ada bottom navigation menu. Jadi sebenarnya yang bakal kita buat itu kalau di desain kayak bukan kayak gini sebenarnya kalau di desain mah ya. Di aslinya mah bukan breaking news, save news sama search news, tapi aslinya mah tetap kayak tadi nih. Kayak gini rapi dia. Tuh. Ya pokoknya ikutin ya. Yang kedua, fragment artikel. Fragment artikel tuh sebenarnya cuma di dalam fragment artikel kan cuma ada tombol love ya, tombol love gitu. Jadi coba kita lihat dia codingannya kayak gimana. Nah, pakainya constraint layout, terus pakai web view dia karena emang kita bakal nyambungin ke web gitu kan. Terus kita pakai floating action button yang ini nih, yang ada tombol love-nya floating action button itu, kadang tombol love atau diisi tombol add, button add ya, banyak lah pokoknya. Habis itu kita ke fragment breaking news. Di fragment breaking news itu kalau secara tampilan nggak ada ya, cuma recycler view guys. Tuh kita bikin recycler view sama progress bar. Progress bar itu kalau dilihat yang mana sih? Ini coba ini visible-nya kita ini dulu. Oh, progress bar itu dia loading namanya juga progress ya kan. Habis itu fragment save news. Cuman ada recycler view aja karena di save news ini sebenarnya kan kosong isinya, cuman kalau misalnya kita klik save nanti muncul di save news kayak gitu. Fragment search news juga cuman recycler view sama apa lagi nih, sama progress bar pas loading. Tuh kadang nanti ada tulisan di sini toast and error occurred gitu-gitu. Ada juga edit textnya itu ada tulisan search, nanti tinggal kita ketik mau search corona atau covid apa segala macem. Kita apa namanya, nggak usah dengerin ya suara-suara sumbang itu ada. Astagfirullahaladzim. Habis itu kita bikin XML item artikel preview. Itu ada apa guys di situ guys? Itu emang guys, ada orang suka hasad begitu dia. Ini di item artikel preview ini kita bikin ini fragmen kayaknya lah. Ini kita bikin ini recycler view. Kan kita recycler view banyak-banyak ya. Jadi ada gambarnya, ada teksnya, ada deskripsinya sedikit. Ada image view, text view, ada text view lagi buat judul, ini buat source ini tanggalnya kapan, sumber. Habis itu ada lagi text view buat description, habis itu ada lagi text view kapan dipublishnya itu di constraint layout. Ini ya coding di layout. Habis itu kita bikin di package menu, kita bikin bottom navigation menu XML. Tuh ada breaking news, save news sama search news. Ini di dalam apa namanya menunya ini ada item begini-ginian, tapi nanti hasil jadinya nggak kayak gini guys. Hasil jadinya tetap yang kayak tadi tuh, yang di bawah yang kayak gini nih. Hasil jadinya breaking news, save news sama search news. Lihat aja di sini udah dikasih icon breaking news, icon favorit nih, icon breaking news ini yang ini, icon save news nih, icon favorit yang save news. Nih ganggu nih guys, sama icon search news itu yang ini all news tuh. Habis itu kita bikin map nggak usah. Navigation. Nah, navigation ini kalau desainnya kayak gini nih guys. Jadi sebenarnya emang nggak di coding ya, tapi di ini kita klikin satu-satu terus masukin animationnya, argumennya begitu-gitu guys. Cuman biar enak, biar gampang di coding aja dah. Nah, jadi di dalam package navigation, di dalam navigation ini kita masukin fragment yang pertama tuh breaking news fragment. Nah, breaking news fragment nanti kita coding kan. Habis itu di breaking news fragment ini aksinya masuk ke artikel fragment nih, aksinya tuh pakai slide in right, kalau exit animnya slide out left, nah gitu-gitulah.
Terus kalau di fragment save news sama juga actionnya mirip-mirip. Yang penting save-nya pokoknya breaking news, save news sama satu lagi search news itu actionnya sama-sama menuju artikel fragment. Habis itu fragment yang ketiga, fragment search news fragment. Itu di situ actionnya sama-sama ke artikel fragment pakai animation slide in right, slide out left, slide in left. Nanti kita bikin ya. Habis itu values, coba kita cek ya. Color semuanya sama aja. Terus string tuh lihat, kita lihat stringnya. Publish ad, nah ini stringnya mah gampang ya, bikin sendiri juga bisa. Style juga nggak ada yang berubah, sebenarnya harusnya ada yang berubah nih guys. Nih nanti aja dah, nggak usah dirubah lah, nanti ribet lagi kan, ya kan. Habis itu kita ke package animasi, nanti kita bikin 4 XML ya. Yang pertama slide in left, tuh durasinya 400, from x delta minus 100 gitu-gitulah. Habis itu slide in right, nih kita bikin, nih slide in right. Tuh from x deltanya 100%, y deltanya 0%, to x delta 0%, to y delta 0%, diam. Habis itu slide out left. Oke guys, habis itu kita bikin slide out left. Slide out left tuh, nah bacalah ya kan. To x deltanya minus 100, semuanya 0. Habis itu kita bikin slide out right. Slide out right itu semuanya 0 kecuali to x deltanya 100. Kayak gitu ya. Ini animasinya. Terus itu untuk drawable. Drawable tuh kita punya icon all news. Ini nyari dah di apa namanya? Di vector asset juga banyak. Nah, icon breaking news itu kayak gini dia tuh, ini kalau nggak salah apa ya, announcement kalau nggak salah kalau di vector asetnya. Terus ada icon favorit, icon love kan, udah tuh layout, udah menu, udah semuanya udah. Nah habis itu, oh iya belum ada yang lupa guys, salah ternyata, awalnya Gradle dulu, aduh Gradle. Ah, berarti ini harusnya di awal ya. Nah, Kotlin versionnya 1.4.20, so yang terbaru guys. Setiap ada updatean langsung update guys. Kalian juga harus gitu ya, makanya siapin space di laptop kalian. Jangan download game, jangan download yang lain-lain, dan nyimpen film-film. Jadi kalian saat ada updatean yang makan space, kalian bisa langsung update guys. Terus untuk classpath ini kita pakai navigation save arc. Kalau ini kan bawaan ya, kalau nggak salah ya, Kotlin Gradle mah. Nih yang penting nih, 2 ini tambahin. Tuh. Habis itu udah sih semuanya sama. Habis itu kita ke build Gradle. Modul news app yang ini kan project, ini modul ya. Nah, yang paling penting ini guys, kalian tambahin Android X Navigation Save Arc Kotlin Cap, Kotlin Android Extension. Nah, compile SDK versionnya 30, build tool versionnya 30.0.2. Wah, ini paling baru nih guys. Tuh minimal SDK versionnya 29. Nah, kan berat, makanya nih kita butuh space nih buat nyimpen begini-beginian, updateannya guys. Ini juga nih perlu nih Kotlin option JVM target Java version 1 garis bawah 8. Nah, habis itu nih implementation yang pertama kita butuh architectural komponen, yaitu view model. View model apa? View model sebuah objek yang menyediakan data untuk komponen yang ada di UI dan akan mempertahankan data jika ada perubahan konfigurasi layar. Maksudnya apa guys? Kita butuh view model. Jadi gini guys, kan misalkan layarnya potret nih. Nanti kalau misalkan layarnya bentuknya jadi landscape, itu datanya bisa hilang, ke delete. Nah, biar nggak ke delete itu kita pakai view model guys. Kayak gitu ya. Habis itu kita pakai room. Room apa ya? Room itu membuat developer Android bekerja dengan SQLite menjadi lebih mudah, dapat mengurangi jumlah boilerplate dan proses verifikasi SQL query di waktu compile. Jadi boilerplate ini pengulangan ketikan. Dan Room juga memberikan lapisan abstraksi pada SQLite untuk memungkinkan akses database yang lancar sekaligus memanfaatkan kemampuan SQLite secara optimal. Pokoknya gini ya, Room itu jadi gini, kadang dia bikin tabel agar dia membuat tabel biar gampang dibacanya dah, itu pokoknya gunanya Room tuh, bikin tabel
Jadi kan masa kita ngoding nih, kita ngoding room itu sebenarnya bikin tabel di Excel gitu. Jadi untuk menghandle data, jadi biar gampang dibacanya di room kayak gitu. Ya, nah kalian ngoding aja dah, nanti juga kalian paham sendiri insya Allah. Nah, habis itu niru juga implementation room beginian. Nah, habis itu kita ini ya pakai coroutine. Coroutine itu apa? Coroutine adalah cara untuk mengubah pengambilan asynchronous kode menjadi seperti synchronous kode. Kadang kan kalau asynchronous kode nggak kebaca, ya kan, biar bisa kebaca, yaitu dibuat synchronous kodenya pakai coroutine, berfungsi untuk menghindari freeze ketika menjalankan proses yang dapat memblok main thread. Padahal kan freeze-nya kan cuma 0,1 detik, sedikit ya sebentar, tapi walaupun cuma sedikit, itu gimana ya guys, kadang bikin user nih juga mager ya, jadi makanya biar cepat, jadi ya tetap harus pakai coroutine guys. Habis itu coroutine life cycle scopes, kita ngoding ini juga nih, bukan ngoding sih, tinggal kopas-kopas aja, ntar juga saya tempelin di GitHub. Tapi yang lainnya jangan dikopas ya di GitHub ya, cuma ini aja nih, Gradle-Gradle-nya aja nih. Habis itu Gradle apa lagi? Gradle Square Up, Retrofit. Nah, Retrofit itu gunanya apa? Library REST client untuk Android yang mengubah API endpoint kalian menjadi sebuah Java interface API service. Pokoknya gini deh, API key itu biar bisa dimasukin ke Android Studio itu kita pakai retrofit, memudahkan kita dalam memparsing data JSON dan XML yang diuraikan menjadi plain old Java object. Habis itu resource yang berbentuk format JSON yang disediakan reserver dapat dimanfaatkan oleh aplikasi Android dengan library retrofit. Nah, pokoknya dia retrofit ini kalau kita mau pakai API kita pakainya retrofit kayak gitu ya. Habis itu navigation komponen ya mirip-mirip dia sama kayak intent sama kayak fragment, cuman navigation ini kalau kita pengen lebih kompleks lagi kayak mindah-mindahinnya, ada animasi-animasi ke kanan ke kiri kayak gitu, dia pakainya navigation guys. Nah, habis itu kita pakai Glide. Apa itu Glide? Glide adalah salah satu library Android yang berguna untuk menampilkan gambar dari internet, ya kan? Nih lihat nih, breaking news. Gambarnya udah muncul belum? Aduh, kok masih belum ada internet juga, guys. Coba kita silang kembali. Masuk lagi bisa nggak? Nah, ini kan gambar-gambar nih di internet, guys, ya kan? Cara dipanggilnya ya pakai Gradle Glide kayak gitu, guys. Oke? Habis itu apa lagi ya? Local properties nggak ada. Ini mah nggak ada udah ya. Nah, berarti langsung kita masuk ke codingan ya guys. Yang pertama kita bikin package, kita bikin banyak package ya. Adapters, API, DB, models, repository, UI, sama util. Nah, yang pertama kita di package adapters kita masuk ke kelas news adapter. Aduh, kok gini ya guys? Oh enggak deh. Jadi kita bikin kelas news adapter recycler view. Jadi recycler view itu gunanya apa sih? Salah satu elemen dari Android Material Design yang menggantikan list view dan grid view. Jadi dulu makanya list view atau enggak grid view, sekarang lebih canggih dia makanya recycler view untuk menampilkan sebuah set data yang berjumlah besar, ratusan atau mungkin sampai jutaan. Jadi recycler view merupakan versi list view yang lebih canggih. Jadi kan list view kan bisa scroll juga kan, tapi ini karena pakainya recycler view jadi lebih canggih deh guys. Tuh ya, ini ya, yang ini nih kalau yang //2 nih kalau nggak perlu di coding juga nggak apa-apa. Yang penting nih kelas news adapter. Tuh, habis itu inner class, di dalamnya ada view. View itu apa? Objek yang menggambarkan komponen tampilan ke layar yang mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi secara langsung. View adalah komponen yang terdapat di dalam view group. Apa itu view? Nih, dalam view tuh kayak ada ini edit text, apalagi image view, edit text view, image view, web view gitu-gitu guys. Di dalam satu XML kan ada view-viewan kan, nah itu dia namanya view. Nah, habis itu kita ngoding juga div util, private file, div callback, object div util. Div util itu apa? Div util untuk recycler view agar lebih optimal dalam melakukan update data. Kayak gitu ya guys. Nih coding-coding ini semua nih kecuali yang /2/2 ini buat ini aja, buat latihan ini ilmu-ilmunya di sini kalau bingung ya kan. Habis itu kita ke view group. View group di sini kan kita ngoding view group ya kan.
override fun on create view holder parent view group. View group itu apa? View group adalah kontainer atau wadah yang dapat menampung dan mengatur widget lainnya, bahkan view group itu sendiri. View group merupakan parent class dari layout di Android seperti linear layout, relative layout, constraint layout, frame layout, grid layout, table layout gitu-gitu kan. View group adalah sebuah objek yang mewadahi objek-objek view dan view group itu sendiri sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Jadi gini, view itu kan ada text view, image view, dan lain-lain. Di dalam text view itu kan dia pakai XML. Nah, view group itu XML-nya. Kayak gitulah. Ibaratnya ya, constraint layout-nya lah, relative layout-nya lah, frame layout-nya lah, gitu-gitu. Habis itu, nih ngoding. Layout inflator kan, layout inflator itu apa? Adalah salah satu kelas atau library yang digunakan untuk menjadikan atau mengkonvert file layout XML sebagai view objek baru di dalam layout utama. Nah, kita harus menggunakan layout inflator agar layout yang berisi konten atau item list dapat ditampilkan di dalam layout utama ActivityMan atau ActivityMan XML. Nah, ya paham lah ya. Paham nih kayak gini-gini nih dia tuh. Nah, ada gambar, ada text view kan. Nah, ini dia pakai layout inflator. Nah, ngoding ini kan, ngoding. Nah, udah news adapter udah, habis itu API. Nah, API ini di dalam ini kita pakai interface ya. Di dalam di dalam package API kita bikin dua kelas, satunya news API, satunya retrofit instant. News API-nya kita pakai interface, retrofit instant-nya kita pakainya kelas. Nah, apa itu retrofit? Retrofit adalah library REST client untuk Android yang mengubah API endpoint kalian menjadi sebuah Java Interface API Service. Resource yang berbentuk format JSON yang disediakan REST server dapat dimanfaatkan oleh aplikasi Android dengan library retrofit. Nah, apa itu JSON? JSON singkatan dari JavaScript Object adalah suatu format ringkas pertukaran data yang sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur melalui suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi dan dapat direpresentasikan oleh berbagai bahasa pemrograman. Itu JSON. JavaScript Object. Ya, nah, pokoknya ngoding lah di sini nih. Habis itu kita masuk ke kelas retrofit instance. Nah, ngoding. Habis itu kita bikin package DB. DB itu apa coba guys? Database ya. Di dalamnya kita bikin interface article DAO. Nah, di sini ada insert, query sama delete. Query pertanyaan, delete ngapus, insert masukin. Nah, tuh lihat. DAO, ada yang tahu nggak arti DAO apaan? DAO apa ya? Saya juga apa ya? Lupa dah. Nanti deh kita belajar lagi ya. Nah, habis itu kita bikin abstract class article database. Nah, tuh lihat. Habis itu kita bikin class converters, ngoding fun from source-nya. Nah, kita buka package model. Di dalamnya ada data class article. Data class article pakai entity. Entity itu apa? Entity itu ibaratnya sebuah tabel yang mempresentasikan objek di dunia nyata. Pada tutorial CRUD ini kita akan memakai entity berupa barang. Tuh, entity guys. Nih tadi saya ada errornya di sini nih guys. Kalau URL-nya dikasih tanda tanya aja, pasti nanti error di sini nih. Di mana ya? News adapter lah. Bukan di mana ya? Di artikel. Bukan. Di mana ya? News activity bukan. Mana ya? Pokoknya tadi saya ada error dah guys gara-gara. Nah, coba di fragment. Artikel fragment error nih. Nah, kan ada error di sini nih. Ini yang bikin saya bingung nih makanya. Teman-teman saya nggak error, saya error kan? Nah, kita coba ini lagi lah, hilangin lagi tanda tanyanya. Nanti saya samain sama teman saya dah. Habis itu kita ke data class news response, file article, mutable list. Mutable list tuh nanti dah saya baru belajarnya mutable live data. Jadi live data tuh datanya cuma read only. Kalau mutable live data, datanya tuh bisa diubah-ubah guys. Nah, kita ke data class source. Nah, habis itu ke bikin package repository. Nah, kita bikin package repository. Habis itu kita bikin class news repository. Nah,
Ada apa aja tuh guys? Suspend fun. Ntar saya mau belajar lah apa itu fun, apa itu suspend fun, apa itu private fun, apa itu apa lagi ya. Banyak ya, bingung kan, makanya nanti saya belajar lah guys. Habis itu di dalam di dalam ada yang ngetok-ngetok guys. Rese banget yang ngetok-ngetok, kayak gangguin nih, udah jam 11 padahal guys. Di dalam package UI kita bikin package fragment. Di dalam package fragment kita bikin kelas artikel fragment. Apa aja itu fragment? Nah, kita harus tahu fragment. Fragment adalah sebuah reusable kelas yang mengimplement beberapa fitur sebuah activity. Fragment biasanya dibuat sebagai bagian dari suatu antarmuka. Jadi fragment itu mirip seperti activity tapi dia bukan activity ya guys. Karena fragment harus berada di dalam sebuah activity. Mereka tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya activity tempat mereka menempel. Jadi kayak parasit, bukan parasit sih. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, cia. Nah, sebuah fragment merupakan kombinasi sebuah layout XML dan kelas Java atau Kotlin yang mirip dengan sebuah activity. Mirip ya. Fragment merupakan salah satu komponen pada Android Studio dengan fungsi yang hampir sama seperti activity tetapi memiliki life cycle yang berbeda. Nah, fragment merupakan bagian dari sebuah activity yang mana sebuah fragment tidak akan ada bila tidak ada sebuah activity karena fragment membutuhkan akses dari activity untuk dapat dijalankan. Pokoknya fragment kayak gini nih guys, tadi nih. Fragment nih fragment nih. Nah, cia ini pakai fragment dia guys. Nah, tuh ngoding ya di sini ya. Nah, habis itu kita buka breaking news fragment. Tuh. Nih ngoding tuh. Nanti kalian kalau kecepatan tinggal di ini aja ya. Di skipin. Nah, di sini ada toast guys. Kita belajar tentang toast. Apa itu toast? Toast adalah pesan teks yang ditampilkan pada Android, memiliki fungsi untuk memberikan informasi dalam bentuk teks, memberikan masukan singkat tentang sebuah operasi melalui jendela pop-up yang kecil. Kayak tadi kalau nggak ada internet nanti an error occurred gitu-gitulah pokoknya kan. Nah, paham kan guys? Nah, tuh. Tadi nih kita pas nantilah di search news fragment kita ada bukan error sih, kayak for close gitu, nggak kebaca dia guys. Ini save news fragment ya. Habis itu nih search news fragment. Search news fragment nih guys. Ini dia codingannya guys. Ada lagi news activity nih. Kita ngoding ya news activity. Nah, jadi di sini kita belajar tentang view model provider. Apa itu view model provider? View model provider adalah kelas helper yang membungkus beberapa fungsi atau metode untuk lifecycle model. Jadi apabila kita tidak menggunakan view model provider dalam membuat instance dari view model, maka metode tidak akan terpanggil sebagaimana mestinya. Jadi kita kalau memakai view model itu kita harus pakai view model provider. Nah, di dalam view model provider itu salah satu turunan dari lifecycle ya. Lifecycle itu siklus hidupnya Android Studio guys, gitu sih. Habis itu kita coba ke news view model. Nah, ini importannya coba samain nanti ya. Kalau udah jadi tuh samain importannya, soalnya kadang suka beda-beda importannya, nanti nggak jalan aplikasinya. Nah, tuh di coding tuh. Di sini kita juga belajar mutable live data. Mana sih di sini nih mutable live data. Apa sih itu mutable live data? Mutable live data itu adalah kelas pembantu yang meluaskan live data dan memaparkan metode post value dan set value. Selain itu, ia berperilaku persis seperti induknya. Mutable live data dan live data keduanya sebenarnya mirip guys. Perbedaannya sesuai dengan namanya. Mutable live data bisa kita ubah value-nya, sedangkan live data bersifat read only. Paham kan guys? Nah, tuh. Saya ngoding. Set. Importannya harusnya saya bukain tadi satu-satu ya guys ya. Nanti saya bukain satu-satu dah. Atau nanti kalian samain di GitHub aja ya guys. Aduh, malu banget.
Oke, habis itu kita news view model provider factory. Nah, ngoding tuh kelas, ada file app, application gitu-gitu ya. Terus kita bikin package util, di dalamnya kita bikin kelas news application. Nah, sepertinya hanya seperti itu guys. Nah, saya buka-buka ini importannya nih, importan news adapter. Nah, tuh dia ada importan layout inflator, view group. Nah, di bawah. News API udah dibuka belum? Nah, importannya ada 5. Samain ya guys, nanti kalau udah jadi. Retrofit instance ada 5 juga. Artikel DAO ada 3. Dan harus sama ya guys. Kalau beda nanti hasilnya beda, kadang hasilnya beda. Kadang juga beda importannya tuh. Harus sama ya, persis ya importannya ya. Converter. Nah, ada 2. Artikel ada 3. News response nggak ada importan. Source, news repository ada 3. Di artikel fragment ada, 1. Lumayan nih kalian itu ya. Samain breaking news fragment. Ada, lumayan tuh dia. Save news fragment. Wah, lumayan juga. Search news fragment. Dia ada berapa? Wah, lumayan tuh dia tuh. Codingin samain, miripin, bukan miripin sih, samain kalau importan mah. Tapi jangan kopas ya. News activity, news view model ada berapa? News view model, lumayan tuh news view model. Coba ke news view model provider factory ada 4. News application ada 1. Apalagi ya yang belum saya buka-bukain. Udah sih guys ya. Nah, pokoknya hasil jadi aplikasinya seperti ini guys. Nah, kalian bisa bisa turun ke bawah pakai recycler view ini, soalnya save news kalian bisa delete, bisa di undo. Nah, search news ini nih yang occurred error. Kenapa dia ya error nih? Coba kalau kita ketik rumah, muncul nggak dia? Nggak nyari dia kan. Nantilah kita benerin ya guys. Yang penting ini dulu YouTube dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di project running app. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.